Baik. Wah, sedang ada di mana nih Bu Erika Kusuma Wardani? Selamat Sedang malam, di Pak. kantor. Masih di kantor, Pak? Bu ya? Iya, kerja di mana Ibu Erika? Lagi di kafe, Prof. Oh, di kafe. Iya, iya, iya. Baik, Ya. baik, baik. Kerja kelompok nih Malam, jangan-jangan. Prof. Selamat malam juga Pak Hadi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Prof, sehat ya, Prof? Iya, sehat juga. Wah, itu background-nya sudah UPH itu ya. Kita UPH, Prof. Sudah pernah ke itu? Sudah pernah ke UPH, Pak Hadi? Sudah waktu semester 1 tuh ada onset itu 2 kali kalau tidak salah sih, Prof. Bapak prodi apa, Pak? Hukum atau apa? Hukum, Prof. Hukum ya, ya, ya. Ini Baik, satu baik. kelas dan Ibu Erika dengan Bu Fani, Bu Ya, ya. Arsen. Oke, Juga. iya, iya, iya. Berarti sudah pernah bertemu secara tatap muka ya, berarti ya, Sudah sih, Prof. sama teman kelas ya. Udah Iya, iya. Ya, 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 ya. Baik, baik, baik. Ya ini juga selamat pagi, selamat malam ya untuk Reinhard Christian. Selamat malam Reinhard. Di rumah ya, ini Pak Reinhard ya. Iya Pak, di rumah Pak. Ya, syukur ya, sudah sampai rumah ya. Malam juga nih untuk Arsenia Hinggis Sangian. Ya, ini Pak, Sangian ini marga suku apa, Bu? itu marga dari ibu saya, Pak. Oh, Dari Ibu asal. Manado. Oh, orang Manado. Ya, 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 ya. Baik, 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 baik. Ya, salam kenal lagi ya, Bapak Ibu semua ya. Selama ini kita lewat chat ya, berkomunikasi. Sekarang kita bertemu ya secara langsung menggunakan Teams ini. Baik, untuk memulai perkuliahan seperti kelas-kelas di UPH, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Izinkan saya memimpin dengan iman Kristiani. Bapak Ibu yang beragama Islam, Hindu, Buddha, ya, Konghucu jika ada, ya, bisa sesuaikan dengan iman dan kepercayaannya masing-masing untuk mendukung dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, terima kasih dapat berjumpa, bertemu Tuhan melalui platform Teams ini ya Bapak. Kami akan membicarakan topik terakhir yaitu emotional intelligence dan juga bagaimana topik ini akan menjadi UTS mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk waktu, ruang kami bisa bertemu, bertatap wajah dengan media ini. Dan semoga apa yang kami bicarakan dapat memperjelas dan juga bisa memberikan satu arahan yang jelas bagi teman-teman mahasiswa mengerjakan tugas UTS mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulai Tuhan dan kiranya Engkau memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu. Jadi pertama-tama saya mengubah pertemuan dari minggu 7 ke minggu ke-6. Ini bukan dengan tanpa maksud, tapi dengan sebuah maksud bahwa kalau saya bertemu dengan Bapak Ibu pada minggu ke-7, berarti Bapak Ibu hanya punya waktu 1 minggu dalam mengerjakan UTS. Nah, kalau pertemuannya saya majukan ke minggu ke-6, nah harapan saya Bapak Ibu akan memiliki 2 minggu full gitu ya, waktu untuk mengerjakan UTS. Nah, saya berharap karena 2 minggu ya, itu bisa memberikan keleluasaan ya bagi Bapak Ibu untuk mengatur waktu dengan teman gitu ya, menyusun rencana dan sebagainya. Karena tahu juga karakteristik teman-teman kelas karyawan harus bekerja ya, ada tanggung jawab di pekerjaan, ada tanggung jawab juga dalam keluarga, bagian sudah berkeluarga, dan ada juga tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa kelas karyawan, ya, entah di hukum, di manajemen maupun di akuntansi, ya. Ini gabungan dari beberapa prodi ya yang saya ampu di 3 kelas ini, 11, 27, 11, 28, 11, 29. Nah, oleh karena itu terima kasih Bapak Ibu telah hadir ya, dan juga mohon maaf jika saya majukan pertemuannya. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti maksudnya, bahwa maksud ini baik supaya Bapak Ibu bisa ya lebih awal berkoordinasi ya sama dengan teman dalam mengerjakan UTS begitu. Nah, sebelum saya masuk ke mungkin membahas materi ke-6, ada mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya perihal materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, ada mungkin kebingungan, sehingga mungkin kita bisa gunakan waktu ini untuk mengklarifikasi beberapa hal gitu ya, materi dan juga mungkin tugas-tugas. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu?
Ya, silakan. Ibu Satijah ya, silakan Bu Satijah. Ya. Oke. Prof, Ya. selamat malam. Malam. Prof, ini buat yang di Moodle, saya tuh masih bingung buat ngerjain tugas yang cut 1 sesi 5. Jadi saya tuh udah berkali-kali baca apa sih maksudnya, saya harus ngapain gitu kan. Jadi saya sampai 4 kali baca bolak-balik, tapi saya tetap nggak ngerti saya tuh harus gimana. Sorry. Jadi saya sempat tanya teman gitu kan, teman udah kasih ini contoh, tapi ya oke lah, saya mau coba tanya gitu sih, Prof. Bagus ya. Ya, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan seperti itu, tolong jangan ragu, jangan sungkan bertanya. Ya, saya akan selalu menjawab semaksimal mungkin dengan teks ya. Kalau Bapak Ibu japri saya akan jawab dengan WA. Tapi kalau seandainya saya lihat masih ada keraguan, saya akan telepon Bapak Ibu. Saya akan telepon. Ini seperti Reinhard Christian ini ya, kemarin bertanya juga beberapa mengenai tugas UTS ya. Lalu saya telepon, saya berikan penjelasan secara langsung. Jadi itu saya lakukan supaya teman-teman dapat mengerti dan memahami dengan baik. Baik, untuk menjawab pertanyaan Ibu Satijah, betul ya Bu Satijah. Jadi setelah mempelajari pertama topik kedua itu wawasan dunia dan cara berpikir. Ya Bapak Ibu, bagaimana pendidikan di rumah, budaya, nilai-nilai yang kita dapatkan dari mungkin wilayah tempat kita tinggal gitu ya. Juga ada nilai-nilai agama yang diberikan orang tua. Itu secara tidak langsung akan memberikan kita sebuah wawasan berpikir ya, wawasan dunia gitu ya. Jadi membuat kita itu punya sebuah prinsip, dan kalau itu menjadi sebuah prinsip yang melekat, membeku dalam diri kita, akan menjadi namanya itu struktur noetika gitu ya. Nah, itu akan membuat memandu cara kita berperilaku ya. Contohnya bagaimana kita bisa memandang sebuah persahabatan. Itu juga dari wawasan dunia. Kemudian kita bagaimana memandang uang ya, itu juga dari wawasan dunia kita. Ya, apakah uang itu semata-mata adalah ya satu aset yang harus kita kejar gitu ya untuk kita mendapatkan kebahagiaan, atau uang juga bisa menjadi alat untuk kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain, menyumbang dan sebagainya gitu ya. Lalu kita di minggu kedua Bapak Ibu belajar tujuan dan makna hidup ya, bagaimana sebagai seorang manusia kita punya tujuan yang mulia mengapa kita ada dalam dunia ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa keberadaan kita itu ya sudah direncanakan oleh Tuhan. Mengapa jadi orang Indonesia ya, mengapa kita dari suku Jawa, suku Batak gitu ya, suku Sunda, pasti ada sebuah maksud. Dan maksudnya adalah baik untuk kita bisa ya memaksimalkan mungkin karunia, talenta, bakat kita untuk orang lain begitu ya, dan juga untuk memuliakan Tuhan. Lalu minggu keempat kita belajar psikososial Erik Erikson. Kita belajar bagaimana tahap-tahap perkembangan kita dari mulai usia 0 gitu ya, usia 0 kemudian sampai 1,5 tahun gitu ya. Dan beranjak lagi pada usia otonomi ya, tahap kedua, lalu masuk ke tahap ketiga gitu ya. Ada yang mohon di mute. Tahap ketiga ya, ke tahap keempat juga tahap keempat. Nah, mungkin teman-teman ada yang saat ini ada di tahap ke-6 ya, usia 18 atau 40 tahun. Mungkin saja ada yang sudah lebih. Ada di tahap ke-7 ya. Nah, kita lihat dari perkembangan itu ada mungkin trauma atau pengalaman buruk yang bisa mendorong kita untuk berperilaku seperti saat ini begitu ya. Contoh, ada mahasiswa yang tidak bisa itu bergaul, tidak bisa berteman. Ya, teman-teman melihat kok dia antisosial. Padahal kalau dia lalu pernah dikonseling, saya tanya, ternyata ada fase kehidupan dia itu dia dibully gitu ya oleh temannya, sehingga itu membuat dia akhirnya tidak percaya dengan sebuah persahabatan. Dia menutup diri dengan sebuah namanya pergaulan. Jadi dia cenderung menarik diri dari society gitu ya. Nah, itu kemudian tahap kelima, di sesi kelima kita belajar psikoanalisis, defense mechanism, ya. Belajar bagaimana kita ketika seandainya marah itu punya pola pertahanan diri yang dominan. Contohnya ada yang namanya represi. Ini adalah defense mechanismnya orang Indonesia banget. Represi itu apa? Represi itu adalah ketika kita marah, kita tidak keluarkan marahnya kita, tapi kita tekan gitu ya rasa amarah itu.
Kita kecewa sama orang, lalu mungkin kecewanya itu tidak kita tunjukkan di wajah, tapi kita pendam dalam hati gitu. Itu represi. Ada juga yang defense mekanismenya ketika dia marah, dia displacement. Displacement itu artinya dia melampiaskan kepada orang lain. Dan biasanya yang lebih lemah. Contoh bapak dimarahi oleh bos, dia pulang ke rumah, dia lampiaskan kepada siapa biasanya? Pada istrinya mungkin ya. Istri, wah ditegur, marah ditegur oleh suaminya, dia lampiaskan kepada anaknya. Ya, anak, waduh, si kakak lampiaskan ke siapa nih ketika dia dimarahi oleh mamanya, lampiaskan ke adiknya. Ya. Adiknya, waduh, marah dia, lampiaskan ke siapa? Dia lampiaskan ke kucing peliharaannya. Gitu. Itu namanya displacement. Nah, ada juga beberapa pola-pola pertahanan diri yang lain seperti sublimasi. Yang positif itu sublimasi, Bapak Ibu ya. Ketika seorang itu marah, seorang itu kecewa, dia mencari satu objek pengganti untuk dia menyalurkan kemarahannya. Contoh, mungkin kalau dia bisa main musik ya, dia bisa main gitar, main piano, dia ciptakan mungkin puisi kemarahan dengan sebuah lagu, itu bisa. Ada seorang patah hati, dia patah hati karena putus cinta, dibandingkan mungkin dia buat satu hal yang tidak baik, dia buat sebuah lagu patah hati gitu ya. Sublimasi namanya. Itu positif. Nah, tugas sesi kelima itu sebetulnya Bapak Ibu melakukan yang namanya riset. Riset pengalaman kejiwaan Bapak Ibu semua berdasarkan materi sesi 2, 3, 4, 5 yang sudah dilakukan. Jadi refleksi yang Bapak Ibu kerjakan, Bu Satija kerjakan di sesi 2, 3, 4 itu jangan dibuang ya, itu digunakan. Makanya ini sebuah mata rantai tugas yang berkaitan antara minggu 2, 3, dan 4 juga 5. Oleh karena itu kontennya bisa mengambil dari refleksi yang sudah dikerjakan di minggu 2, 3, 4 dan di minggu 2, 3, dan 4 itu. Nah, pertanyaan itu kan kalau yang minggu 5 itu adalah apa defense mechanism yang mendominasi Bapak Ibu? Contoh, Pak Bu Satija, represi gitu ya, defense mechanism-nya yang paling mendominasi. Nah, Bu Satija riset mengapa saya bisa memilih defense mechanism saya itu adalah represi. Mengapa itu mendominasi? Oh, mungkin karena ada kultur, karena kita mungkin Bu Satija kalau boleh tahu suku apa? Saya Jawa, Prof. Jawa ya. Nah, Jawa kan biasanya itu tidak boleh ya membantah orang tua gitu ya, talk back to our parents gitu ya. Ketika dimarahi kita harus diam, dan ketika kita kecewa tidak boleh menunjukkan kemarahan dan sebagainya. Oh, mungkin karena ada kultur itu gitu ya. Saya mengapa menjadi orang yang represi gitu ya. Represi itu artinya menyimpan segala emosi yang ada dalam diri saya. Nah, kemudian mungkin saja jika ada, mungkin di tahap-tahap perkembangan ya, tadi di tahap perkembangan tahap 1, 2, 3, 4, mungkin saja ada hal yang memicu juga untuk memilih defense mechanism represi itu, gitu ya. Mungkin jika ada ya. Nah, jika ada kan menemukan nih, oh ternyata saya itu saat ini defense mechanism represi, bahkan karena itu mendominasi membuat jadi Bu Satija contohnya tidak berani untuk mengungkapkan rasa kecewa, tidak suka mungkin di pekerjaan. Kalau seandainya ada teman yang mungkin bicaranya itu ketus, mungkin teman itu tidak adil sama ibu tidak berani untuk bicara. Kenapa? Karena ada defense mechanism represi itu, gitu ya. Oh, berarti saya ini represi, dan ini akhirnya membuat ya perilaku ataupun ya mungkin saat bekerja itu menjadi tidak maksimal gitu ya. Jadi cenderung memendam. Nah, kemudian jika sudah tahu itu, nah sekarang ke depannya bagaimana? Nah, bagaimana ke depannya adalah belajar ya untuk mungkin memperbaiki, ya melibatkan mungkin juga peran dari Yang Maha Kuasa begitu ya. Bisa mungkin belajar untuk mengungkapkan perasaan, mungkin marah, sedih, senang begitu ya. Supaya apa ya? Supaya perlahan-lahan defense mechanism itu tidak lagi mendominasi, tapi juga sudah mulai ada defense mechanism lain yang lebih positif yang membantu akhirnya bisa menjadi pribadi yang lebih sehat dalam ya kerja, yang lebih sehat dalam memanage emosi, lebih sehat dalam ya menyampaikan mungkin apa yang dia rasa gitu ya, sehingga jadi pribadi yang aware terhadap emosinya sendiri. Kurang lebih begitu Bu Satija dan Bapak Ibu semuanya. Apakah Ibu Satija menangkap? Iya, Prof.
cukup paham sih, lebih memahami, sorry, ya. Ya, oke. Thank you, Prof. Nah, sip. Kalau nanti ada yang masih mau bertanya mengenai tugas, monggo silakan. Ini ada yang angkat tangan juga, Ibu Siti Fatimah, silakan Bu Siti. Halo, selamat malam Pak. Saya mau tanya Malam. terkait terkait dengan tugas UTS. Mm-mm. Jadi kalau di Moodle itu kan ada 2 instruksi ya Pak, dalam bentuk PPT dan dalam bentuk Word file gitu. PPT untuk tata cara UTS dan UTS soft skills yang di Word file. Yang mau saya tanya, untuk tugas UTS ini berarti kita buat 2 video atau gimana ya Pak? Soalnya kalau di Word file itu kan hanya instruksi untuk AI aja ya, emotional intelligence. Sementara di PPT itu ada 2 terkait dengan defense mechanism dan juga yang AI, emotional intelligence gitu. Jadi mau minta tolong untuk di-clarify ini tugasnya itu seperti apa Pak untuk tugas UTS. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Fatimah ya. Sebentar ini saya buka. Oh ya, baik. Nah, karena ini pertanyaan soal UTS, boleh mungkin saya langsung saya jelaskan saja ya berkaitan dengan UTS Bapak Ibu. Jadi jika nanti ada pertanyaan lagi, tetap saya ada di sini ya. Saya tanya dulu, apakah Bapak Ibu nanti pukul 8 ada kelas lain, ada mata kuliah lain pukul 8 nanti? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, baik. Jika rekan-rekan nanti ada yang harus ikut mata kuliah lain, monggo silakan tinggalkan saja Teams meeting ini. Nanti rekamannya akan saya sematkan di pertemuan ke-6 ya di Moodle Bapak Ibu. Berikan saya waktu besok ya, mungkin siang untuk upload ya, karena besok pagi saya ada kelas. Saya melayani di Wednesday Chapel, ada kelas juga sampai pukul 11, jadi mungkin baru bisa upload rekamannya sekitar pukul 1 siang gitu ya. Jadi saya akan sematkan di sesi ke-6 gitu ya. Baik, sekarang UTS-nya apa gitu ya pertanyaannya. Ini kan saya terangkan ke Bapak Ibu semua. Sudah punya kelompok, itu bagus sekali. Jadi ini akan sangat membantu ya nanti Bapak Ibu. Ya, UTS penalaran reflektif. Jadi Bapak Ibu ketika nanti melihat ada kata mata kuliah soft skills, sebetulnya sama ya antara soft skill dengan penalaran reflektif itu sama, tidak ada bedanya gitu ya mata kuliah ini. Baik, saya jelaskan. Jadi UTS dari mata kuliah penalaran reflektif, Bapak Ibu akan membuat sebuah video ya psikoedukasi yang kontennya itu nanti akan menjelaskan betapa pentingnya emotional intelligence yang perlu untuk dimiliki oleh setiap individu ya, orang profesional, oleh seorang mahasiswa. Kalau di kampus berarti kami arahkan ini ke mahasiswa gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin karena sudah menjadi mahasiswa dan juga seorang profesional, mungkin bisa juga diterapkan dalam dunia profesional, gitu ya, emotional intelligence. Nah, ini konten videonya, nanti soal UTS ini akan saya berikan ke Bapak Ibu di grup WA ya. Di bagian pendahuluan video, nanti jelaskan pertama itu nama-nama anggota kelompok ya, itu perlu disampaikan, kelompoknya ada berapa orang, siapa sih nama-namanya, diperkenalkan. Gitu ya. Mengapa ini perlu diperkenalkan? Karena ini penting sekali untuk penilaian Bapak Ibu. Nanti ketika diberikan dokumen UTS, gitu ya, kan ada nama-nama kelompok. Nah itu saya harus cek ya, cek juga ada 7 orang nama yang tertulis dalam list dan ada 7 orang yang tampil dalam video, berarti sinkron, gitu ya. Nah kalau nanti yang ditulis di dokumen ada 7, gitu ya, tapi yang tampil hanya 5, berarti kurang 2, gitu ya. Nah ini nanti kan saya tanyakan ke kelompok 2 orang lagi kemana gitu ya. Nah yang kedua, kelompok menjelaskan mengapa setiap orang perlu memiliki kedewasaan emosional. Ya, ini topik ke-6 ya Bapak Ibu. Nah kemudian bagian isi. Nah di bagian ini kelompok nanti menjelaskan ya relevansi isi materi teori emotional intelligence dari Daniel Goleman. Ya, jelaskan kurang lebih apa sih yang dibahas dalam teori ini gitu ya. Di situ kan ada 2 kompetens, ada personal competence dan juga ada yang namanya social competence.
Nah, di masing-masing kompetensi itu ada yang namanya dimensi ya. Di personal competence itu ada 3 dimensi, lalu di social competence itu ada 2 dimensi. Ya, nanti saya jelaskan apa sih mas dengan dimensi itu ya. Kemudian Bapak Ibu mahasiswa menjelaskan relevansi materi atau teori tersebut dalam kehidupan saat ini. Ya. Mengapa penting untuk kita memiliki kecerdasan emosional sebagai seorang profesional, sebagai seorang mungkin saja pengacara, Bapak Ibu sudah menjadi pengacara mungkin, atau sebagai seorang karyawan, staf di kantor, ya. Kemudian nomor 3, mahasiswa akan membuat role play, ya, penerapan 5 aspek emotional intelligence. Ya, jadi nanti akan Bapak Ibu kan memilih ya dari 5 dimensi tersebut, mana aspek yang akan dipilih. Ya, ini contoh ya. Ini kan 5 dimensinya. Pertama self awareness, ini ya, self awareness, ada self regulation, ada self motivation, ada empathy, ada social skills ya. Nah, coba saya buka lebih luas lagi ya. Ini di PPT ya. Nah, ini 5 dimensi emotional intelligence ya Bapak Ibu. Pertama itu ada self awareness dari A1, A2, A3. Nah, menurut Bapak Ibu semua, mana yang paling penting untuk dimiliki oleh seseorang dari 3 kompetensi ini? Apakah emotional self awareness, apakah accurate self assessment, ataukah self confidence? Nah, coba Bapak Ibu, mana yang paling penting atau yang ini sepertinya perlu untuk dimiliki oleh setiap orang? Coba yang mana? Silakan Bapak Ibu. Dari 3 ini. Ada yang mau berpendapat? Yang pertama mungkin Pak. Yang pertama ya, emotional self awareness. Nah, seseorang itu harus tahu. Nah, biasanya kita gini ya, kalau ditanya, apa kabar? Baik. Ya. Lalu ditanya, apa perasaan kamu? Kita bingung, apa ya perasaan saya gitu ya. Nah, itu juga perlu pengenalan emosi. Jadi emotional self awareness, kita sedang merasakan apa ya. Contoh kalau seandainya seorang bapak nih ya, dia di kantor itu ada begitu banyak pekerjaan, kemudian dia ada tekanan dalam pekerjaan dia, dituntut harus segera selesai pekerjaan. Wah, dia kan sedang merasakan emosi, mungkin marah gitu ya. Marah karena menumpuknya pekerjaan. Nah, dia pulang ke rumah gitu ya. Nah, ketika dia sampai rumah, dia tetap bisa kontrol emosinya. Dia bisa katakan pada istrinya gitu ya. Contohnya istrinya dia panggil mama atau sayang gitu ya. Sayang, mohon maaf, aku sedang begitu banyak pikiran gitu ya. Saya sedang mungkin ada rasa marah gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin saya agak sensitif gitu ya. Kalau mungkin saya agak kurang ceria malam hari ini. Mohon maaf karena itu kondisi yang sedang saya alami. Nah, kalau orang tahu begitu berarti dia punya emotional self awareness. Gitu ya. Atau mungkin dia ada masalah di dalam keluarganya, kemudian ketika dia bekerja, dia menjadi orang yang mungkin nggak terlalu happy, dia bisa tersampaikan ke temannya. Maaf ya, mungkin saya nggak terlalu bisa bercanda hari ini karena saya sedang ada rasa sedih gitu ya, saya sedang merasakan kecewa. Jadi mohon maaf kalau mungkin saya nggak respon beberapa candaan gitu ya. Jadi dia bisa mungkin sampaikan kepada orang gitu ya, dia sedang merasakan apa. Contohnya itu. Nanti kelompok boleh pilih salah satu ya. Seandainya sepakati, oke dari dimensi self awareness ini kira-kira kita mau pilih yang mana nih untuk kita role play kan. Nah, contohnya tadi A1 ya, contohnya emotional self awareness. Bagaimana orang kalau dia tidak bisa memahami, mengerti emosinya, role play kan di kantor gitu ya. Di kantor ya mungkin dia marah-marah ke temannya begitu ya, dia ajak orang berantem mungkin di kantornya gitu ya. Ada orang bercanda, kemudian dia ambil serius, gitu ya. Nah, kemudian tunjukkan juga role play orang yang memiliki emotional self awareness, bagaimana perilakunya di kantor. Jadi sangat sederhana seperti begitu, ya. Oke, lanjut yang ke dimensi yang berikutnya ya, Bapak Ibu. Ini self management, ya, self regulation. Dimensi yang kedua self management dan self regulation.
Nah, dari B1, B2, B3, B4, B5, yaitu ada emotional self-control, ada trustworthiness, ada conscientiousness, ada adaptability, ada innovation. Mana menurut Bapak Ibu yang paling penting? Atau mungkin yang akan dipilih oleh kelompok sebagai ini kompetensi yang penting? Mana bisa? Ada yang bisa berpendapat? Mungkin ada yang mau milih yang mana? Saya Pak, Ya, silakan yang mana? maaf ya Pak, saya izin off cam, tapi kelompok saya pilih emotional self-control. Ya, ya, keep disruptive emotion and impulse under control ya. Nah, ini contoh lagi ya. Nah, biasanya di jalan raya nih ya. Kalau di jalan raya itu, waduh, orang bisa menjadi sangat mudah ke-trigger gitu ya dengan mungkin perilaku pengendara lainnya. Ya, contoh kan ketika mungkin sedang jalan santai, tiba-tiba ada yang menyalip lalu berhenti di depan gitu ya. Waduh, itu bagaimana itu ya? Ya, itu pasti emosional sekali, emosi sekali ya. Atau ketika sedang masuk ke gate tol ya, sudah antre, tiba-tiba ada yang potong antrian. Wah, itu bagaimana ya? Itu kan sangat mengganggu sekali ya. Nah, bisa tunjukkan mungkin bagaimana orang kalau dia tidak mengendalikan, bisa mengontrol emosinya seperti apa. Lalu nanti tunjukkan juga role play orang yang bisa mengendalikan emosinya seperti apa. Itu contoh kalau di jalan raya ya. Ya mungkin kalau di kantor seperti bagaimana gitu ya. Ada mungkin temannya dia yang bercanda tiba-tiba itu kok dia tersinggung, gampang tersinggungan gitu ya orangnya. Contoh nanti buat aja role play-nya yang mungkin dekat dengan kehidupan Bapak Ibu semua di dalam pekerjaan. Bisa juga dalam rumah tangga juga bisa gitu ya. Dulu pernah ada yang membuat juga saya ingat masa hukum ya. Dia libatkan keluarganya. Jadi Bapak Ibu itu boleh juga sebetulnya bisa minta bantuan keluarga gitu ya. Karena mungkin tidak bisa bertemu. Saya ingat waktu itu COVID Bapak Ibu. Jadi meskipun COVID, teman-teman dari kelas karyawan hukum waktu itu, mereka ya tetap membuat video penerapannya dalam keluarga mereka masing-masing. Itu saya angkat topi sekali, saya apresiasi sekali. Ya, saya berikan nilai yang sangat baik. Karena mereka tunjukkan ya videonya, role play-nya ajak istri sama anak-anaknya gitu. Ini satu hal yang juga sangat relevan sekali gitu ya. Saya hargai sekali. Ada juga trustworthiness contohnya. Wah, ini juga penting ini trustworthiness. Jadi orang kalau dia punya kompetensi self management, self regulation itu dia bisa dipercaya. Ada kejujuran, ya, dia punya integritas. Nah, tunjukkan gimana orang yang punya integritas dan yang tidak. Nah, itu role play seperti begitu. Role play-nya singkat aja Bapak Ibu, tidak usah terlalu panjang ya. Role play-nya cuma beberapa detik aja. Contohnya orang yang tidak punya kejujuran, gimana nih? Mungkin dia memanipulasi data untuk kepentingannya sendiri, begitu ya. Lalu tunjukkan contoh berikutnya yang orang dengan integritas, dengan jujur. Nah, gimana? Beberapa detik saja cukup. Ya. Ada contoh pilihan lain ya, ada conscientiousness, mengambil mengambil tanggung jawab, mengerjakan tanggung jawab, gitu ya. Bisa beradaptasi, bisa berinovasi dan sebagainya. Nanti pilih satu dari 5 ini, gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ini ada motivation. Dari C1, C2, C3, C4. Kira-kira yang mana Bapak Ibu pilih di kelompok? Mungkin ada yang bisa memberikan saya jawaban gitu ya. Pilih yang mana kelompoknya? Achievement drive, commitment, initiative, atau optimism? Silakan. Optimism, Pak. Optimism. Yes, optimism ya. Jadi dimensi motivation ini kompetensinya yang dipilih adalah optimism. Ya, orang bisa cerdas, bisa pintar sekali begitu ya, bisa punya banyak pengetahuan, tapi tanpa optimism ya, dia akan kalah dengan orang yang mungkin biasa-biasa saja begitu ya, tapi dia punya optimisme. Gitu ya. Contohnya apa orang yang optimism itu ya dia mungkin diberikan tanggung jawab, diambil, ada kesempatan dia ambil begitu ya, dia punya kepercayaan diri yang baik gitu ya. Ya, mungkin ketika ada masalah dengan perusahaannya, ada persaingan, dia tetap bisa optimis bahwa ini akan membuat hal yang baik tentu untuk perusahaannya, bukan untuk hal yang buruk gitu ya. Optimism. Ya, itu contoh, nanti buat role play-nya secara singkat saja. Ya. Baik, lanjut.
Nah, ini sebenarnya kalau di kelas reguler saya tunjukkan ini Bapak Ibu ya. Ada yang tunjukkan komitmen ya. Ini contoh komitmen sebetulnya. Pak, Bapak Ibu mohon yang izin, Pak. ya, Pak, sorry Pak, mau konfirmasi Pak. Jadi untuk yang ya. video, itu apakah satu dimensi, satu video, atau untuk UTS-nya hanya milih satu aja ya? Contohnya misalkan dari motivation, itu nanti buat satu tema, dari self-awareness satu tema, atau di antara semua ini kita hanya milih satu ya Pak? Ya, baik gini. Jadi Bapak Ibu kan diminta untuk membuat 5 ya, 5 role play ya. Nah, 5 role play itu diambil dari mana? Dari ini, satu dari masing-masing dimensi itu. Contohnya, self-awareness, pilih satu tadi A1 ya. A1. Kemudian dari dimensi self-management, tadi kita pilih yang emotional self-control. 2 video ya, 2 role play, bukan 2 video, 2 role play. Kemudian yang ketiga tadi kita pilih optimism, C4 ya. Dari dimensi motivation kita pilih C4. 3 role play dalam satu video UTS gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam sebuah video UTS. Jadi pilih yang C4. Oke, lanjut aja, saya sudah menjelaskan ini. Nah, kemudian yang empathy. Dari dimensi empati, Bapak Ibu pilih contoh saja, kita pilih ini deh, pilih developing others yang akan kita role playkan. Nanti dijelaskan di dalam video bahwa dalam dimensi empathy itu ada understanding others, ada developing others, ada self orientation, ada leveraging diversity, ada political awareness. Nah, ini contoh dalam dimensi empathy ya, sebuah kompetensi penting yaitu understanding others. Bagaimana orang yang bisa memahami orang lain dan bagaimana orang yang tidak bisa memahami orang lain. Buahkan role play-nya. Sudah 4 tuh pilihan role play. Lalu yang terakhir, yang social skills. Ini ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Nah, kelompok pilih yang mana nih? Oh, kita pilih leadership deh. Nanti kan dijelaskan dalam video bahwa dimensi social skills itu ada 8 kompetensi. Ada influence, ada communication, ada conflict management, ada leadership, ada change catalyst, ada building bonds, ada collaboration and cooperation, ada teamwork capabilities. Ya, kelompok kami memilih kompetensi yang terpenting adalah leadership. Nah, berikut adalah mengapa itu penting, karena jelaskan, dan berikut adalah contoh orang yang punya leadership yang baik dan yang tidak memiliki leadership yang bagus. Nah, buat role play-nya singkat saja. Jadi sudah 5 deh pilihan tuh, ya. Jadi 5 dari pilih salah satu ya, masing-masing satu dari 5 dimensi tersebut untuk di role play-kan. Ya. Nah, kemudian ini saya balik ke sini lagi. Jadi saya buka lagi ya ruang pertanyaan, saya jelaskan dulu saja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan soal UTS-nya. Tadi di self awareness memilih ini. Oke, kita highlights nih. Kemudian di self regulation tadi pilih ini ya, emotional self control. Kemudian di motivation kita pilih optimism untuk kita role play-kan. Empathy kita pilih understanding others. Sudah ada 4. Nah, yang terakhir social skill kita pilih leadership. Ya. Nah, itu dia. Jadi dari ya 5 dimensi ini Bapak Ibu jelaskan lalu apa saja kompetensi dan pilih satu yang akan di role play-kan. Dia akan ada 5 role play begitu. Nah, setelah itu nanti di role play-kan. Nah, role play-nya nanti settingnya boleh di keluarga, boleh di mungkin perkuliahan, boleh juga, atau mungkin di lingkungan sosial, boleh juga, bisa juga di tempat kerjaan. Ya. Nah, setelah itu video ini ditutup ya dengan memberikan kesimpulan, ditegaskan bahwa memiliki emotional intelligence itu penting sekali buat seseorang untuk mereka bisa terus bertumbuh, berkarir, mencapai puncak kesuksesan mereka ya. Kemudian durasi videonya itu cukup 5 sampai 8 menit ya. Kalau lebih bagaimana? Boleh sekali. Silakan Bapak Ibu, jangan dipotong-potong. Kalau memang lebih ya kumpulkan saja apa adanya begitu ya. Pernah ada kelompok yang akhirnya kesulitan, dia potong supaya tidak lebih dari 8 menit ya. Tidak apa-apa kalau lebih Bapak Ibu ya. Kemudian setiap anggota kelompok terlibat aktif ya, mendapat bagian dalam presentasi di video gitu ya, muncul wajahnya, muncul dalam role play ya, itu baik.
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kemudian nanti cermati rubrik yang saya kirim di sini, ini ada ya Bapak Ibu. Lalu videonya nanti kumpulkan ke YouTube, Bapak Ibu kirim ke YouTube, disimpan. Setelah itu nanti linknya dan nama-nama anggota kelompok dikirim ke Moodle sesi ke-8 gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu masih meraba-raba, nanti akan saya berikan contoh videonya. Ya, contoh video UTS. Setelah ini ya, saya akan berikan contoh video UTS di grup WA supaya semakin terang, semakin jelas. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya buka forum pertanyaan. Silakan Ibu Cynthia Kumalasyari. Silakan kalau mau bertanya, Bu. Silakan, Bu. Malam, Prof. Sorry, Ya, Prof. Aku off cam. ya, no worries, Eh, kenapa? aku jadi lupa mau nanya apa. Oh, enggak. Prof, jadi semua setelah Ya, yang dijelasin tadi, menurutku ya, udah ya. inline sama Mm-mm. apa yang aku kerjain sama kelompok. Cuman Ya. ada satu Mm-mm. di sesi 6 itu kan kalau nggak salah ada tugas kelompok juga kan yang bentuknya Mm-mm. sedikit kayak semacam esai mengenai EI juga. Itu Mm-mm. basically, saya cuma mau make sure, itu basically Ya. adalah penjabaran EI yang kita pilih di sesi 6, kita jawab kan secara esai. Nanti Ya, ya, ya. di proyek UTS, penuangan dari tugas sesi 6 itu ke dalam sebuah role play. Ya, baik. Saya jawab Kurang ya, lebih Bu kayak Cynthia. begitu ya? Betul. Itu betul sekali. Jadi, tugas sesi 6 ini sebetulnya adalah rancangannya gitu ya. Rancangan dari apa yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti untuk video psikoedukasinya. Begitu ya. Jadi kan membuat sebuah video gitu ya, pasti kan perlu perencanaan, perlu apa bagian-bagian yang dijelaskan gitu ya. Sudah perlu memilih tadi kompetensinya apa gitu ya. Nah, di sesi 6 ini Bapak Ibu nanti tulis saja ya rancangan UTS yang akan dikerjakan. Ya, silakan dituangkan dalam esai ini ya. Sebenarnya ini esai tidak perlu terlalu panjang. Yang penting itu saya bisa melihat saja nanti kurang lebih akan seperti apa role play-nya, seperti apa videonya, seperti apa konsepnya begitu ya. Settingnya seperti bagaimana yang akan Bapak Ibu nanti kerjakan, kemudian kompetensi apa yang sudah Bapak Ibu akan pilih untuk UTS nanti begitu ya. Jadi ditulis saja sebagai bagian besar atau mungkin sebagai satu penjelasan secara umum saja apa yang akan dikerjakan dalam UTS. Jadi yang Bu Cynthia kerjakan tadi sudah benar sekali. Ya, sudah tepat sekali. Berarti kalau misalkan di instruksi sesi 6 itu untuk menjelaskan aplikasi, ya kurang lebih aplikasi yang dijelaskan itulah nanti yang jadi role play kan? Walaupun nggak sama syutingnya, walaupun nggak sama ceritanya, tapi kurang lebihnya sama gitu ya? Betul. Dan kalau seandainya pun nanti yang tertulis di sesi 6, tugas 6 beda dengan UTS, itu tidak masalah, tidak apa-apa ya. Itu sebagai guideline saja supaya Bapak Ibu kan di sesi 6 ini supaya sudah bisa berkoordinasi ya dengan teman, sudah bisa ngobrol, kita atur waktu, gimana nih kita nanti buat konsep videonya gitu ya. Supaya ada diskusi awal sebelum mengerjakan UTS. Jadi seperti itu. Bagus, Bu Sama Cynthia. satu lagi, Prof, Silakan. sorry, agak sedikit borong. Jadi sama satu lagi, kebetulan kan kita dengan berbagai macam kesibukan, kita punya cara sendiri untuk ngerjain tugasnya. Shooting role play itu tidak harus ketemu secara fisik untuk semua role play kan ya, Prof. Maksudnya dalam kehidupan, misalkan let's say kita lihat COVID pun kita nggak harus ketemu langsung, ya EI juga tetap bisa diterapin kan ya. Yang penting role play-nya bisa mendeliver aja kan nilai EI-nya seperti apa. Ya, betul. Jadi saya akan memberikan ruang ya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, juga dengan sangat memahami karakteristik kelas karyawan gitu ya, supaya mungkin tidak memberatkan, karena ada juga yang terkadang dari kota lain gitu ya. Itu kan tidak mungkin harus saya paksa harus satu frame gitu ya, tidak mungkin. Jadi boleh seandainya dibuat contoh role play, mungkin sesi meeting online menggunakan Zoom, boleh juga ya. Dalam meeting sesi online Zoom gitu ya, kok ada satu anggota kelompoknya yang mungkin kurang maksimal dalam rapat, kemudian ditegur gitu ya. Nah, kemudian ketika ditegur pimpinan, wah dia tidak bisa tahan emosinya, dia marah-marah di Zoom bisa juga gitu ya. Dibuat kondisi seperti begitu. Jadi boleh silakan berkreasi Bapak Ibu, silakan berkreasi gitu ya. Seperti itu ya Bu Sinta.
Oke, terima kasih. Ya. Boleh, silakan. Ya, ini ada juga Lintang Lasmitasari. Bu Lintang, silakan Bu Lintang. Ya, Prof, izin bertanya. Silakan. Kalau saya nggak salah baca ya, di instruksinya kan boleh 1 atau sampai 2 dimensi dari komponen itu ya, Prof. Berarti kalau 2 nggak masalah ya? Soalnya kelompok saya, untuk bagian empathy dan social skill-nya itu kita pilih 2 dimensi dalam satu role play. Maksudnya dalam komunikasi 2 arah itu udah mengandung 2 dimensi itu gitu, Prof. Apa nggak masalah? Boleh. Tidak masalah. Silakan. Ya, kalau 1 dimensi mau pilih 2 gitu ya, kalau memang kelompok memang ada waktu gitu ya, dan memang ada kesempatan untuk bisa merole-playkannya, itu saya malah berterima kasih ya, berterima kasih karena kelompok berarti mau extra mile gitu ya. Oke, gitu baik ya. Prof, terima Boleh, kasih. silakan. Sama-sama, silakan. Ada lagi Ibu Ismi Rahmawati, silakan Bu Ismi. Saya nanya bukan yang tugas UTS ya sebelumnya. Ya, silakan. Tugas yang topik sesi 5. Nah, di sini ada keterangan silakan rekan-rekan mengunduh tata cara tugas dan mengerjakannya. Nah, untuk tata caranya kan di kalimat mengunduh tata cara tugas, tetapi saya tidak menemukan tata cara tugasnya, yang ada hanya format penulisannya saja, Prof. Itu ini kode kelas berapa, Bu? Kode kelas 1129. Oke, nanti saya cek kembali ya di modelnya ya. Setelah kelas saya cek lagi. Tapi kalau seandainya memang dibutuhkan, nanti saya bisa share saja di ini. Saya share saja di grup WA begitu ya, supaya mungkin dapat segera ke dokumennya begitu. Begitu ya Bu Ismi ya. Ya, baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mengklarifikasi tugas-tugas atau mungkin juga relevansi apa sih mata kuliah ini untuk jurusan kami gitu ya, hukum, ya, manajemen, ya, akuntansi, ada juga yang teknik industri gitu ya. Silakan. Pak Fredsley ya, Hendra Sardol Girsang, orang Batak. Horas Pak, Horas. Horas Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Pak, kalau dikata mungkin menyambung pernyataan Bapak barusan, kalau relevansi mungkin sangat relevan lah ya, itu karena perkembangan kepribadian lah menurut saya, jadi sangat relevan sebenarnya. Cuman sejujurnya ini tanpa bermaksud untuk mempertanyakan metode pengajaran yang Bapak buat. Cuma saya penasaran Pak, justru saya mau tanya itu relevansinya kita harus buat video itu kira-kira apa ya Pak? Itu maksud saya. Padahal istilahnya mungkin kalau untuk sarjana mungkin ya kita mungkin dituntut lebih banyak bisa buat artikel kah, makalah kah gitu Pak, kira-kira Pak. Sementara kan kompetensi untuk membuat video itu kan tidak semua orang bisa, dan kemudian saya pikir saya juga bingung apa relevansinya. Saya sebelumnya mohon maaf ya Pak, itu hanya penasaran aja sebenarnya. Terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Francis. Ini sebetulnya pertanyaan yang saya hargai ya, karena langsung ditanyakan ke saya gitu ya. Jadi kalau langsung ditanyakan ke saya, maka saya akan langsung jawab gitu ya. Jadi akan langsung saya berikan penjelasan. Mengapa ini perlu membuat video gitu ya. Nah, memang dalam metode penilaian yang dibebankan oleh pemerintah saat ini Pak Fredsley itu memang lebih cenderung harus banyak metode penelitian yang berbasis proyek Pak. Penilaian berbasis proyek, kemudian juga diharapkan untuk sifatnya kolaboratif dalam perguruan tinggi. Sekarang ya Pak ya, itu sudah bahkan diminta itu sudah lebih banyak penilaian yang sifatnya tadi saya katakan proyek, kelompok begitu ya, kemudian juga tugas-tugas yang sifatnya kolaboratif dibandingkan tugas-tugas yang individual, kemudian tugas-tugas yang sifatnya itu tadi pengerjaan artikel. Nah, tentu penilaian itu tidak semata-mata hanya proyek saja, tapi juga ada yang sifatnya penulisan. Contohnya yang sesi ke-5 itu ya, itu juga ada sesi K1, Bapak Ibu akan menulis sebuah riset ya tentang diri sendiri. Nanti juga ada refleksinya. Kemudian nanti di cut kedua juga ada tugas, itu bahkan sifatnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan objektif dari
pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14 gitu ya. Nah, khusus untuk yang UTS dan juga UAS nanti sifatnya itu aplikasi, Pak. Kenapa dibuat video itu adalah untuk aplikasi sebetulnya. Bagaimana teman-teman mahasiswa tidak hanya mengerti teorinya saja, memahami knowledge-nya saja, tapi juga bisa mengaplikasikan, menerapkannya gitu ya. Nah, bagaimana tadi penerapan sebuah dimensi emotional intelligence, optimism gitu ya. Nah, itu kan dapat juga dipahami teorinya dengan membaca, dapat dipahami juga ya definisinya, tapi juga akan sangat baik jika diaplikasikan secara langsung gitu ya. Nah, karena ini mata kuliah penalaran reflektif, oleh karena itu pelibatan pengerjaan tugas yang sifatnya kolaboratif, berdiskusi dengan teman gitu ya, menukar ide, saling mempertajam satu sama lain gitu ya. Itu juga satu bentuk pembelajaran sebetulnya. Sehingga teman-teman ya bisa sama-sama saling ya memberikan masukan gitu ya, saling ya memberikan satu input untuk bisa menerapkan teori yang diajarkan. Nah, memang fokus dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 ini kita akan banyak mengupas psikologi perkembangan, Pak. Nah, mengapa tadi endingnya adalah gongnya itu adalah tugas UTS, supaya teman-teman yang sudah mempelajari dari sesi wawasan dunia, tujuan hidup, psikososial, ya, kemudian defense mechanism dan juga emotional intelligence sebagai puncak dari rangkaian materi psikologi perkembangan itu bisa membuat sebuah karya, gitu Pak. Sebuah karya yang dapat dipublikasikan kepada publik. Kalau Bapak ketik di YouTube itu ya, UTS soft skill ya, dulu mata kuliahnya soft skill ya, karena kan memberikan soft skill. Itu banyak sekali video-video dari teman-teman yang sudah belajar ini, baik yang kelas karyawan, yang reguler gitu ya, PJJ gitu ya, mereka juga mengerjakan tugas ini. Nah, berkaitan kalau seandainya Pak Bapak mengatakan tidak semua punya kemampuan dalam membuat video, ya boleh, sebenarnya boleh minta bantuan Pak, boleh minta bantuan mungkin orang yang bisa mengerti ya dalam hal editing begitu ya, dalam video syuting gitu ya, boleh juga meminta bantuan mungkin teman atau rekan gitu yang bisa memang membantu teman-teman. Kalau saya pribadi itu karena ini kelas karyawan, saya memahami mungkin juga waktu, kemampuan, keterampilan juga terbatas dalam hal editing. Saya biasanya tidak akan terlalu banyak menilai videonya harus bagaimana begitu Pak. Tidak, tapi saya menilai bagaimana satu usaha dari teman-teman, effortnya gitu ya. Kan bertemu, berdiskusi itu juga perlu waktu. Lalu berusaha untuk bisa membuat teori tadi itu membumi gitu ya, relevan dan dapat dipraktikkan, itu satu nilai yang tinggi buat saya. Jadi saya akan betul-betul fokus ke dalam penilaian hal tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya Pak Presley ya, untuk penugasan dan juga tugas itu. Ya. Ada lagi Pak? Boleh mungkin ada sedikit saran? Boleh. Boleh Pak. Boleh Pak. Silakan Pak. Ini kan saya sejujurnya memang saya sangat tertarik lah mata kuliah ini. Saya coba ngikutin dengan serius. Cuman begini Pak, itu untuk minggu keempat tentang perkembangan psikososial itu ya. Iya. Nah, itu kan sejujurnya kita kan bercerita tentang latar belakang, boleh dibilang pengalaman hidup kita sebelumnya gitu ya. Nah, cuman saya sejujurnya agak terganggu karena itu dibuat dalam bentuk forum diskusi. Tadinya saya pengen serius mengerjakan itu Pak, tapi karena dibuka untuk publik seperti itu, saya agak risih lah gitu. Walaupun saya nggak punya pengalaman yang traumatik yang gimana gitu yang harus membuat saya malu atau gimana, tapi saya yakin mungkin jangan-jangan 1-2 teman ada yang punya pengalaman itu, akhirnya itu nggak terbuka begitu Pak, maksud saya Pak. Jadi mungkin kalau untuk yang tugas itu tidak kurang tepat Pak, dibuat untuk bentuk forum diskusi, mungkin lebih ke assignment gitu Pak. Itu saran aja Pak. Terima kasih Pak. Ini masukan yang bagus ya Pak Presley. Setuju ya. Ya, sebentar Pak, saya respon dulu ya Pak Presley ya. Terima kasih Pak Presley untuk masukannya. Ya, mungkin ini nanti di semester berikutnya bisa saya buat dalam bentuk assignment. Namun memang tujuan dari satu bahwa perkuliahan ini dari kelas karyawan itu memang dituntut untuk ada 3 forum ya sebetulnya dalam setiap
sesi 1 sampai sesi ke-8 itu harus ada 3 forum ya dalam tugas-tugasnya. Nanti yang saya jadikan forum itu salah satu memang dari tugas psikososial itu, gitu ya. Berkaitan tadi dengan saran, saya mungkin pertimbangkan nanti untuk bisa dibuat dalam assignment. Terima kasih Pak Fredri ya untuk masukannya. Ya, Ini terima masukan kasih Pak. berharga buat saya. Ya, Ya. baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Tadi Pak Dedi ya, silakan Pak Ya. Dedi Siswanto. Ya, Pak, Selamat, selamat malam Pak. Jadi gini Malam, Pak, kita kan semua ini terus terang bukan artis atau aktor yang bisa buat video dengan baik. Nah, berarti penilaian Bapak itu berdasarkan isi dari pesan yang akan disampaikan kan Pak ya? Bukan Betul, dari Pak. angle pengambilan segala macam gitu kan ya? Betul Pak. Ya, oke Pak, makasih. Jadi Iya. kalau umpamanya kami terbata-bata terus tidak smooth, tapi pesan yang akan kami sampaikan lebih Iya. berkualitas, itu menjadi suatu pemikiran tersendiri kan Pak? Betul Pak. Usahakan yang terbaik aja Pak. Ya, usahakan yang terbaik dari kelompok, begitu ya. Tapi juga bukan artinya seadanya, begitu ya. Artinya ya apa ala kadarnya ya. Tapi Bapak silakan berusaha Pak. Usahakan yang terbaik. Saya akan fokus pada hal yang tadi saya sampaikan itu. Ya, Pak Dedi bisa pegang ucapan saya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Dedi. Pak Tony, silakan Pak Tony. Ya Pak, saya cuma Ya. mendukung aja sih Pak Freksi tadi, bahwa kalau kita menceritakan masalah ranah privat itu kan, ya kita nggak masalah, tapi pasti ketahuan semua kan, karena forumnya terbuka untuk umum. Ya mungkin bisa berupa file, aku juga dukung sih Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya. Nah, ini hal seperti ini akan sangat baik jika sebenarnya lebih awal disampaikan ya, Bapak Ibu ya. Nah, tentu saya tidak akan defensif ya sebagai pengajar, tidak akan langsung, wah ini tidak boleh, ini menolak. Tidak, saya akan, jika memang itu rasional, jika memang itu baik, saya akan pertimbangkan. Ya, nanti ini kan kita masih ada sesi nanti, sesi 9 sampai sesi 14. Bapak Ibu, jangan sungkan, jangan ragu gitu ya. Silakan WA saya, komunikasikan kepada saya. Ya, jika memang ada hal yang perlu kita ubah dalam hal pengumpulan tugas, saya akan pertimbangkan. Ya, jangan ragu. Pokoknya saya akan dengarkan masukan dan saran Bapak Ibu. Ya. Ibu Erika, silakan Bu Erika. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Iya tadi nyambung yang Pak Fresly. Terus terang saya tuh karena usia saya mungkin udah yang paling tua kali ya di sini, saya nggak tahu. Tapi itu ketika saya menuliskan itu terus terang saya sampai nangis karena ada beberapa fase dalam hidup saya itu memang yang sangat menyedihkan gitu ya. Tapi saya sih nggak keberatan kalau mau dibaca silakan. Apalagi kalau misalnya bisa menginspirasi yang lain, bersyukur sekali. Kemudian yang masalah video Pak, yang masalah video behind the scene-nya boleh ditampilin nggak Pak? Karena lucu asli. Oh, yang bloopersnya gitu Bu ya? Yang bloopersnya gitu ya? Boleh Bu, silakan. Monggo. Silakan. Boleh Bu ya, silakan ya. Tapi ingat ya, karena ini videonya kan Bapak Ibu merepresentasikan UPH ya. Jadi ya mungkin bloopers yang ditampilkan juga ya bloopers ya, mungkin jangan yang terlalu nyeleneh gitu ya. Kalau sifatnya komedi lucu nggak apa-apa Bu, silakan ya. Saya nanti lihat gitu ya. Oke, itu aja Bu ya. Oke, Bu Chandra, Pro Bahasa Sijaba, silakan Bu. Malam Pak Kusman. Malam Bu Chandra, silakan. Oh iya Pak, menyambung tadi yang dibilang Pak Fredly juga ya Pak ya. Sejujurnya saya di forum keempat itu ya Pak, saya ada sesuatu yang menurut saya itu benar-benar privasi buat saya gitu ya Pak. Jadi kemudian saya tidak menuliskan di situ sehingga yang saya tulis di forum itu tidak menggambarkan apa yang saya rasakan seperti itu. Tapi kemudian kan ada terusan di forum kelima ya Pak yang berupa upload file itu ya. Tetapi saya utarakan di situ karena kan itu yang bisa bacanya Bapak aja ya. Nah jadi nanti betul. Jadi nanti jika kemudian Pak Kusman ngecek tugas saya yang di forum 4, kemungkinan itu strukturnya nggak sesuai dengan yang Bapak minta. Tetapi kemudian saya jelaskan di yang forum kelima begitu Pak. Karena menurut saya kita sebagai manusia juga punya privasi sendiri gitu ya Pak. Ya kan di situ bisa dibaca semua orang gitu sih Pak. Iya, baik Bu, tidak apa-apa, tidak masalah Bu Chandra. Ya, silakan. Nanti Oke, baik Pak.
Berarti yang forum keempatnya seperti itu aja ya Pak, nggak usah saya revisi sesuai dengan struktur yang Bapak mau ya Pak ya? Iya, betul. Tidak perlu, Bu. Nanti yang 5 itu bisa lebih gamblang, karena kan memang 5 itu adalah riset yang lebih komprehensif ya. Dari sesi 2, 3, 4 gitu ya. Jadi itulah yang betul-betul menggambarkan ibu yang sesungguhnya gitu ya. Artinya yang mungkin sedang mengalami apa yang real gitu ya. Nah, itu nanti boleh seperti begitu. Tidak perlu direvisi. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, di setiap tugas kan Bapak selalu buat di situ maksimal kata sekian gitu ya Pak. Tetapi kita ketika dalam menulis tuh kadang over gitu Pak. Apakah itu nanti berpengaruh ke penilaian atau enggak ya Pak? Karena kayak nggak tahu ya apakah ini saya doang atau teman yang lain, karena itu terlalu sedikit gitu loh Pak. Jatah kata-katanya gitu. Padahal ketika kita mau menulis tuh kadang kita mau berdialektika sedetail mungkin gitu sih Pak. Apakah itu berpengaruh ke penilaian apa gimana Pak? Iya, jadi 400 itu dulu juga sempat dikomplain karena terlalu banyak katanya Bu. Ya, akhirnya dulu saya buat sebetulnya bukan 400, 300 kata gitu ya, karena banyak sekali yang protes juga, wah terlalu banyak refleksinya segala macam, terlalu panjang gitu ya. Oke, 300 kata gitu ya. Tapi saya pikir setelah saya berikan 300, ada mahasiswa yang hanya kumpulkan cuma 1 paragraf gitu ya, hanya 2 paragraf gitu ya. Waduh, saya rasa turunkan jumlah tapi malah makin turun gitu ya. Nah, ini kan kelas karyawan itu sifat perkuliahannya kan self pace ya, asinkronus. Jadi tidak ada banyak pertemuan, tidak banyak pertemuan seperti ini ya, tidak materi perkuliahan. Karena memang kami di CV itu Bu, itu hanya boleh bertemu dengan mahasiswa hanya di pertemuan 1 gitu ya, 7 dan juga 15. Nah, ini pertemuannya saya majukan ke minggu 6 ya, supaya ada waktu tambahan Bapak Ibu mengerjakan UTS. Oleh karena itu sifatnya asinkronus. Nah, untuk menjaga kualitas pembelajaran gitu ya, kualitas dari mungkin aktivitas perkuliahan, nah saya maksimalkan di tugas tersebut 400 sampai 500. Menurut saya itu ya mungkin sudah angka yang oke lah begitu ya. Kalau lebih, wah saya malah bersyukur Bu Chandra. Saya malah bersyukur, saya berterima kasih karena terbukti ya Ibu bisa serius gitu ya mengerjakan tugas ini, karena ada banyak juga saya boleh katakan yang mahasiswa itu yang sekadar kerjakan tugas saja. Ini kan juga tugasnya saya buka selama 6 minggu ya, full 6 minggu, silakan dikerjakan kapan saja Bapak Ibu sempat. Makanya tidak saya dulu ada usulan untuk dibuat saja tenggatnya 1 minggu tutup, tidak kerjakan absen. 1 minggu, minggu kedua tidak kerjakan absen, minggu 3 tutup absen gitu ya. Tidak, saya buka full 6 minggu. Jadi silakan dikerjakan kapan saja ketika punya waktu senggang, dengan harapan ada fleksibilitas dalam pengerjaan tugas. Nah, tapi tadi Bu Chandra tadi katakan itu, wah itu satu hal yang membuat saya senang sekali, ya Bu Chandra. Pilih berarti ya Pak, kalaupun over ya Pak dari ketentuan ya? Tidak masalah Bu. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, sorry ya Pak, saya banyak nanya karena kan ketemunya juga sekali-sekali gitu ya Pak. Kemudian mengenai Turnitin Pak, saya kalau untuk perkuliahan yang lainnya semester lalu ketika ada ketentuan Turnitin, ketika kita upload atau kita bikin tulisan di forum, beberapa saat kemudian kan muncul ya Pak Turnitinnya. Kalau ini nggak ada Turnitin itu maksudnya gimana Pak? Karena kan kemarin Bapak salah satu concernnya Turnitin juga gitu. Baik Bu, nah itu saya sudah komunikasi ke CTL. Dulu itu kan Turnitin itu dia embedded Bu ke semua Moodle, tugas-tugas. Kalau kita buka assignment, buka forum, itu nanti secara otomatis Turnitin akan mendeteksi tugas mahasiswa. Nah, sekarang itu sudah tidak lagi embedded Turnitin. Nah, jadi saya itu nanti harus download semua tugas Bapak Ibu gitu ya, lalu buka sebuah folder yang di dalam itu ada Turnitin, lalu saya masukkan semua tugasnya ke sana, dokumennya baru dideteksi begitu Bu. Nah, sekarang kalau begitu. Over gimana Pak? Nah, kalau saya akhirnya begini, saya memberikan kebijakan, saya putuskan mungkin untuk saat ini ya, saya bisa mungkin sedikit mengabaikan Turnitin, gitu Bu ya. Dengan asumsi Bapak Ibu kan sudah dewasa gitu ya, Bapak Ibu seorang profesional, dan saya berasumsi bahwa ada integritas dalam pengerjaan tugas-tugas, sehingga Bapak Ibu dapat bertanggung jawab ya dalam pengerjaan tugas tersebut. Tapi nanti kalau sana ada tugas yang
saya curigai begitu Bu ya. Wah, ini too good to be true nih tugasnya ini gitu ya. Mungkin secara random, secara acak gitu ya, mungkin bisa saya deteksi begitu ya. Yang terlalu mencurigakan lah begitu ya. Tapi kalau yang secara umum misalnya ada typo di sana, ada kesalahan di sana, wah berarti ini yang mungkin dikerjakan sendiri gitu ya. Asumsi saya mengatakan demikian. Jadi saya berasumsi positif, berasumsi Oke, baik Pak. bahwa Pak, Bapak Ibu the mengerjakan last but tugasnya. not least ya Pak, satu lagi ya Pak. Mhm. Oh ya Pak, saya mau make sure lagi terkait video UTS. Contoh Ya. misalkan kelompok saya kan ada 7 orang nih Pak. Mhm. Kemudian tadi Bapak juga bilang kan kita bisa melibatkan keluarga, gitu kan Pak? Ya. Apakah itu dapat dimaknai misalkan kami dari 7 orang ini, kami membuat video masing-masing, kemudian nanti kami akan edit, kami akan combine menjadi satu video, dan linknya boleh, itu boleh. yang kami upload. Contoh Boleh, sangat misalnya boleh. saya ngambil yang empathy gitu ya Pak. Yang empathy Iya. itu saya buat videonya dengan rekan kerja saya. Apakah seperti Iya. diperbolehkan Pak? Boleh, bisa. Sangat bisa, Bu. Nanti 5 orang mungkin buat dengan keluarganya atau dengan temannya gitu ya. Boleh, tapi kan nanti di perkenalan video UTS itu kan nanti dijelaskan ini 7 orang, ini adalah anggota kelompoknya gitu ya. Nanti yang tentu yang dapat nilai adalah mereka yang ada tertulis di namanya itu. Kalau nanti dalam role-nya mau melibatkan orang lain itu tentu sangat boleh. Gitu ya Bu Chandra ya. Oke, baik Iya. Pak, clear. Terima kasih Pak Kusman. Oke, sama-sama Bu Chandra. Pak Dedi dulu ya, Pak Dedi si Manungkalit. Saya itu Bu Meti ya. Halo Silakan Pak Pak Gusman. Dedi. Pak, Ya. saya sedikit saja Pak. Cuman memberi saran Pak terkait dengan tugas-tugas yang sudah kita lakukan. Tadi kan juga sudah ada yang mention terkait Turnitin Pak. Nah, kalau di mata kuliah sebelumnya itu seperti PAK itu kan memang juga modelnya seperti mata kuliah ini nih Pak kuliahnya. Nah, tapi kalau di PAK itu dosennya memberi feedback Pak. Jadi mungkin saran Pak, mungkin Pak Gusman juga boleh memberikan feedback apakah tugas yang kita lakukan situ, yang kita kumpulkan itu sudah benar atau enggak gitu. Jadi paling kan kita juga tahu bahwa Bapak sudah menerima tugas kita dengan baik. Itu aja sih Pak saran Pak, izin Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Dedi Terima Simanungkalit. kasih, Mungkin Pak. saya jawab sedikit ya. Saya akan memberikan feedback itu nanti setelah tenggat pengumpulan tugas itu ditutup. Kan saya buka full 6 minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah Senin tanggal 17, ya Senin tanggal 17 pukul 00 tugas ditutup. Nah, Selasa itu baru saya akan memberikan feedback. Saya akan membaca semua tugas-tugas Bapak Ibu karena tugas-tugas yang sudah masuk itu nanti akan dicatat sebagai presensi gitu ya. Itu jadi model saya Pak. Jadi setelah semua ditutup baru saya akan memberikan memberikan respons gitu ya, memberikan tanggapan pada saat itu gitu ya. Nah, mengapa tidak begitu? Karena begini, karena dibuka selama 6 minggu, jadi nanti ketika saya pernah gitu ya, ada sekitar 60 mahasiswa, 70 mahasiswa, ini kan sekitar 70-an ini, satu kelas gitu ya. Ada 5 orang gitu ya, saya feedback, saya catat presensinya gitu ya. Nanti kemudian minggu depan ada lagi 5, saya catat presensinya. Jadi itu jadi berulang pengerjaannya. Jadi saya mungkin lebih suka itu kalau sudah selesai tutup tenggatnya baru saya akan periksa. Karena semua tugas nanti pasti akan saya berikan respons, saya akan berikan tanggapan. Nah, selagi Bapak Ibu dibuka ya tugasnya, ketika sudah kumpulkan, nanti bisa silakan ya cek, kalau ada yang mau memperbaiki, monggo silakan gitu ya. Tapi nanti kalau sudah 17 Februari pukul 23.59 ya tuh ditutup dan baru nanti kan saya periksa. Tapi ini jadi masukan juga buat saya Pak Didi. Nanti saya pertimbangkan ya untuk bisa memberikan respon. Terima kasih Pak untuk responnya Pak ya. Iya Pak. Karena tujuannya sebenarnya supaya kita juga bisa menerka-nerka ya Pak bagaimana metode penilaiannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Thank you Pak, sudah saya catat Pak Didi ya. Ya. Oke, Bu Meti Sanders silakan Bu. Malam Pak Kusman. Kalau saya pribadi saya mengucapkan terima kasih ya atas materi yang ada. Mungkin ada yang pro dan kontra atau ada yang setuju atau tidak dengan tugas. Tapi di sini sih saya melihatnya kita jadi memahami materi yang Bapak sampaikan untuk saya secara pribadi dan bisa juga saya implementasikan kepada anak saya. Kebetulan saya seorang ibu dan itu juga materi yang bisa kita kita mengenal kelemahan kita sehingga kita siap untuk menghadapi orang lain.
memang dari beberapa apa ya training yang saya ikutkan, memang mohon maaf nih teman-teman, memang ada role play sih, ada apa ya, kayak kita buat video itu udah diharuskan karena tujuannya memang kita untuk memahami konteks materi yang disajikan oleh narasumber gitu loh, sehingga paham. Memang tidak semua yang nyaman karena yang nggak biasa kan berakting juga kan, tetapi itu adalah tools untuk lebih paham aja sih sebenarnya. Anyway sih, saya terima kasih Pak Kusman bahwa materi itu sangat bermanfaat buat saya pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Bu Meti Sanders untuk responsnya dan tanggapannya Bu ya. Baik, ke Pak Erwin Tampu Bolon, silakan Pak. Ya, makasih Pak Iya. Prof, Bapak Ibu Silakan, semua. Pak. Oke, saya pribadi juga tadi sama Bu Meti ya. Ini bukan sebagai penyeimbang teman-teman ya. Kalau saya melihat sebenarnya senyaman mungkin saja gitu ya terkait dengan forum 4. Kalau saya pribadi sih kalau ngelihatnya kita kan bisa mengemasnya juga ya, dan di forum juga kalau kita lihat tempat yang lain ya mungkin cukup konsumsi sendiri gitu ya. Jadi tetap wise lah gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan sebenarnya di situ kan sebenarnya itu semacam kesaksian sih sebenarnya ya, bisa jadi inspirasi juga buat yang lain. Silakan saja. Kalau saya sih memang karena Nasrani juga ya, sering juga sih berkesaksian gitu ya. Karena memang ini komunitasnya ya pasti kelompok mata kuliah penalaran gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri melihat tetap ada positifnya, silakan. Kalau saya pribadi memang inspiratifnya ya mungkin trauma luka saya itu perlu juga orang tahu gitu ya. Tapi pada akhirnya di usia saya saat ini yang saya jelaskan juga saya bisa survive juga, mungkin juga bisa jadi berkat buat yang lain ya seperti itu. Jadi silakan aja Bapak Ibu semua senyaman mungkin. Kita sih memang bebas saja gitu ya, tapi pada intinya saya yakin juga forum yang disampaikan juga ya sebaiknya memang kita wise juga bagi Bapak-Bapak Ibu yang mungkin sudah mengetiknya di sana sepertinya confidential, artinya mungkin itu nggak perlu disaksikan gitu ya. Jadi ya wise aja bagi teman-teman yang mungkin buka-buka forum itu. Kalau saya sih yang saya silakan saja ya, memang itu merupakan kesaksian aja sih mulai dari pertumbuhan saya misalnya sampai di usia sekarang, mungkin ada hal inspiratif juga di dalamnya yang mungkin tujuan dari objektif pembelajaran yang disampaikan dari universitas. Itu aja sih Pak. Makasih teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Pak Erwin Tampu Bolon ya. Bapak pilot Pak? Ada foto pesawat itu Pak di belakangnya? Enggak Pak, kalau itu di project Pak. Oh, di mana Pak ini? Di Papua ya? Iya betul Pak, iya lagi di Timika Pak. Kasih Pak. Timika, oke. Baik Pak Erwin Tampu Bolon. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Kita sudah bertemu cukup panjang. Saya bisa bersyukur juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya, juga mungkin beberapa masukan saya akan terima ya. Namun saran saya kalau ada pertanyaan lagi begitu ya, tolong jangan tunggu sudah lewat berapa minggu gitu ya. Ya, Bapak Ibu bisa langsung tanya aja ke saya. Ya, boleh japri, ya boleh tanya di grup, boleh. Jadi saya buka ruang komunikasi, bisa email, bisa Teams, bisa WA, supaya Bapak Ibu bisa senyaman mungkin dalam mengikuti mata kuliah ini. Gitu ya, saya ada memfasilitasi perkuliahan ini supaya Bapak Ibu semua bisa berhasil, bisa mendapat kompetensinya dan bisa lulus dari mata kuliah dengan baik, mendapatkan nilai yang bagus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, serasa demikian Bapak Ibu untuk kelas malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, nanti izin saya rekam. Ini rekamannya mungkin tetap saya posting ya. Nanti di grup di sesi ke-6 Moodle. Selamat mengerjakan UTS-nya. Kalau ada pertanyaan soal UTS lagi nanti jangan ragu ya Bapak Ibu untuk tanya saya. Untuk Bapak Ibu saya bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian ya. Kita buka dengan doa. Izinkan saya juga menutup dengan berdoa ya Bapak Ibu. Izinkan saya doa dengan iman Kristiani, teman-teman yang beragama Islam, Hindu, ya Buddha, Konghucu, ya jika ada silakan dukung dengan iman dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak, bersyukur, terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan mahasiswa kelas karyawan Tuhan yang mereka sibuk bekerja, punya keluarga, tapi mereka juga masih punya semangat untuk bisa belajar ya Tuhan. Saya berdoa kiranya materi yang sudah dipelajari dalam sesi psikologi perkembangan dapat membantu teman-teman mahasiswa untuk
punya knowledge, punya pengetahuan, punya keterampilan yang bisa mereka terapkan untuk diri mereka sendiri dan juga bisa mereka terapkan untuk orang lain ya Tuhan. Bisa membantu orang lain juga, membantu keluarga ya Bapak, supaya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih, saya berdoa kiranya teman-teman kelas karyawan dapat Engkau berikan hikmat, kesehatan, Kau berikan mereka juga semangat untuk bisa bekerja sama dengan bagus, berkolaborasi, membuat sebuah video yang kontennya bagus ya Tuhan. Mungkin tidak sebagus sebuah film yang dikemas oleh orang-orang profesional Tuhan dalam sinematografi, tapi mereka bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan usaha yang terbaik yang bisa mereka berikan ya Tuhan, untuk bisa juga ditonton dan menginspirasi orang lain juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan ini dan kami telah selesai. Akhirnya Engkau terus Tuhan akan menyertai kami sampai nanti di akhir perkuliahan. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk pekerjaan Bapak Ibu semua. Salam buat keluarga ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak Presli, Pak Tony, Pak Rionaldi. Horas, makasih semua. Horas. Terima kasih Bang Erwin, Bang Aldi. Siap Tulan. Sehat semua ya. Ya, siap. Gimana? Kameranya di ini dulu Bang Aldi nanti. Dilap dulu ya. Jangan kabur. Halo. Aman lah Igu. Hilang dia. Dicari Presley tuh. Wih. Presley berani banget, euy. Olahraga dulu lah. Kau olahraga, kau orang udah pada pusing. Olahraga. Jam 9 kurang 20. Iya. Udah kita Bang Sahat sehat, Bang Sahat. Kita cairkan suasana lah. Tadi lah saya yang ini, cairkan dulu Bang katanya, aku cairkan lah ya kan. Tegang kali lu ya. Iya. Berani kali Ray Girsang itu tadi. Mempertanyakan metode, wah. Berat. Sehat-sehat kita, Le. Sehat-sehat kita, Le. Bang Erwin, gimana cara kita ke itu, Lapo itu? Ya inilah pas kuliah. Oh, pas kuliah sekalian, oke. Bang Perlu Sahat reservasi nggak? Reservasi Bang John udah ditulis. Siap. Laksanakan. Oke lah. Ajak lesahat lah, ajak lesahat. Iya. Aja. Bang Sahat kalau ada waktu join lah. Masih mute. Mute Bang. Mute. Masih mute Bang. Dangtar BG Bang Sahat. Aku itu Parsubang, jadi makannya ikan mas aja nanti, ikan mas arsik. Oh, siap. Boleh lah. Oke, siap. Thank you. Oke. Makasih Bang Erwin, Bang Sahat, Bang Rionaldi. Oke. Masih direkam rupanya.